Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أما بعد قال أبو سيد محمد بن سيد علوي المالك الحسني في كتابه تحقيق الآمال فيما ينفع الميت من الأعمال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين إلى أن قال وأما الجواب عن الثاني. Jawaban dari pertanyaan yang kedua, bahwasanya Khulafaur Rasyidun tidak satu pun yang mengamalkannya. Dijawab bi an yuqal, bahwasanya dikatakan inna hunaka umuran katsirah, bahwa di sana di zaman Khulafaur Rasyidun itu banyak perkara la tu'raf anil Khulafair Rasyidin, tidak dikenal, tidak diketahui dari Khulafair Rasyidin. Qad fa'alaha, sungguh telah melakukan kepada umuran katsirah annasu, siapa orang, mim ba'dihim, dari setelahnya. Kalau alasannya tidak dilakukan oleh Khulafaur Rasyidun, banyak amalannya orang yang setelah Khulafaur Rasyidun sudah menjadi tradisi dan itu baik. Berarti standar bahwa amalan itu tidak dilakukan oleh Khulafaur Rasyidun berarti tidak boleh dilakukan oleh kita, tidak benar. Contohnya apa? Amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, ya. Tetapi terjadi setelahnya. Minha, di antara umuran katsirah la tu'raf anil khulafa ar-rasyidin, ta'addudul jum'i fil baladil wahid, berbilangnya salat Jumat di satu negeri. Ya, sekarang sudah terjadi di Sukoharjo, ya. Tidak ada dulu Sayyidina Abu Bakar bikin 2 Jumatan misalkan. Siapa lockdown? Ada musalla tadi Jumatan gitu. Dan ini terjadi di mana-mana yang terjadi. Dan ulama sudah membahasnya. Selesai, fikihnya sudah. Wa salatal aidin fi sahra wa ghairiha, dan 2 salat Id, Idul Adha, Idul Fitri, di padang pasir dan lainnya, ya. Dulu enggak seperti itu. Sekarang salatnya di padang pasir, ya. Sekarang sholat Id di mall. Tidak ada Sayyidina Abu Bakar, tidak ada zaman mall kayak gitu kan. Summa inna tarkal khulafa, kemudian bahwa meninggalkannya Khulafaur Rasyidun kepada kepada ini, tidak melakukan perkara ini, innama huwa adamu dalilin, hanyalah karena persoalan tidak ada dalil. Wa kama annahu la ya'rifu anhum fi'luhu, dan sebagaimana bahwasanya tidak la yu'raf, tidak diketahui anhum, dari para Khulafaur Rasyidun, fi'lu, apa perbuatannya. Ya, meninggalkannya Khulafaur Rasyidun tidak ta'addudul jum'ah. Ini kan enggak tahu kita alasannya kenapa. Kenapa ya di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali tidak terjadi peristiwa ta'addudul jum'ah. Tidak tahu kita. Mungkin karena masih jumlah orang sedikit, ya. Ya. Maka wa kama annahu la yu'raf anhu fi'lu kadzalika lam yathbut anhum an-nahyu anhu, karena tidak diketahui bahwa terjadi perbuatan ta'addul jum'ah, ya, di zaman Khulafaur Rasyidun, maka tidak diketahui juga larangannya. Nah, apakah karena tidak melakukan lalu menjadi larangan? Coba cek dawuhnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, apakah melarang? Tidak ada. Ya. Awil qaul bi annahu khassun bin, atau ucapan pendapat bahwasanya perbuatan itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Wa amma qaulu ba'dihim, adapun perkataan sebagian mereka, bi anna Buraidah infarada bidzalik, bahwasanya sahabat Buraidah
sendirian melakukan hal tersebut, fa khata', maka salah, tidak benar. Kalau ada tuduhan, ini kan sendirian. Buraidah meriwayatkan hadis ini dan melakukannya sendiri. Tak bisa jadi hujah orang yang melakukannya sendiri. Tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Tuduhan bahwa Buraidah melakukan perilaku meletakkan pelepah kurma sendirian, salah. Faqad sabata, maka telah tetap aidon juga an ghairi, dari lainnya. Riwayatnya banyak dari yang lainnya. Qala al-Hafidz Suyuti, berpendapat pada hal ini Al-Hafidz As-Suyuti, atau berkata Imam Al-Hafidz As-Suyuti, rawa Ibnu Asakir, meriwayatkan siapa Imam Ibnu Asakir fi tarihi, dalam kitab tarikhnya, min hadithi Hammad bin Salamah, dari hadisnya Hammad bin Salamah, an Qatadah, dari Qatadah. Ini tabi'in, tabi'in ya. Hammad ini tabi'in, Qatadah ini ya tabi'in. Anna Abu Barzah Al-Aslami, bahwasanya sahabat Abu Barzah Al-Aslami, Barzah atau Barazah Al-Aslami radhiyallahu anhu, kana yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Abu Barzah Al-Aslami meriwayatkan, menceritakan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrin, melintasi suatu kuburan, wa sahibuhu yu'adzab, penghuni kuburan itu disiksa. Fa akhadha jaridatan, maka mengambil Rasulullah sebatang pelepah kurma, fa gharasaha, kemudian menanamkannya di fil qabr, di kuburan. Muqala, dan bersabda, asa yuraffaha anhu, semoga diringankan darinya, madamat rotabatan, selagi masih basah. Ini sudah riwayat lain, bukan hanya Buraidah, tapi Abu Barzah Al-Aslami. Qala wa kana Abu Barzah yusi, dan dahulu Abu Barzah berwasiat, idza mitu, jika saya mati kelak, fad'u, maka letakkan oleh kalian fi qabri, pada kuburku, jaridata ini, dua pelepah kurma. Al-hadis, sampai akhir hadis. Fahadha yadullu, maka ini menunjukkan ala anna Abu Barzah aidan fahimah min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam mas'uriyata wat'il jarid 'alal qabr. Dipahami juga, menunjukkan bahwasanya Abu Barzah memahami dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, paham disyariatkannya meletakkan pelepah kurma di atas kuburan. Buktinya berwasiat agar kelak ketika beliau mati, lakukan hal yang serupa untuk saya. Jadi pemahamannya Buraidah dengan pemahamannya Abu Barzah sama. Wa anna Buraidah lam yanfarid bihada, dan bahwasanya Buraidah tidaklah sendirian dalam hal ini, tentang hal ini. Wa amma qaulu ba'dihim, dan adapun ucapan sebagian orang, inna hadza min umul mughayyab, bahwa ini ada persoalan gaib, tidak bisa diketahui. Rasulullah kan mengetahui persoalan gaib, bahwa orang yang di dalam kubur ini disiksa. Nah, kita nggak tahu orang yang kita tanam ini apa disiksa atau tidak. Wawad'ul jarid, ya, meletakkan pelepah kurma, yastalzim hukma, mengharuskan suatu hukum, bi annahu yu'adzab, bahwasanya ahli kuburnya harus disiksa. Falaysa bimujaddid, ini bukan sesuatu yang disangatkan, diperberat fil maksud, dalam tujuannya. Bukan itu tujuannya. Bukan harus disiksa dulu baru dipasangi apa? Pelepah kurma. Itu bukan mujaddid, bukan sesuatu yang harus dipaksakan, harus disiksa dulu. Kalau nggak disiksa nggak boleh dipasangi pelepah kurma. Enggak. Karena kita tidak tahu apakah kita ini disiksa pun enggak, ya siap-siaplah sanggup, kan gitu. Kalau kemudian karena kita lalai dengan, naudzubillah min dzalik, seseorang kemudian lalai dengan kencingnya, lalai dengan omongannya, ya bawa virus corona, ya, mati diazab, ya, mending wasiat duluan sudah. Engkau takut aja sama orang, engkau kiodi kabarak ke timur ngiba corona, ya. Pandemi corona, engkau tetipa nyangke, wasiat, engkau mau mati, sabar. Ya. Nah ini kan dia tidak tahu, tapi khawatir. Asal apa salahnya orang bersiap-siap sebelum terjadi. Ya. Faqad ta'aqaba al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Qadhi Iyad, maka sungguh telah menyusuli siapa Al-Hafidz Ibnu Hajar
dalam Fathul Bari, Al-Qadhi Iyad kepada, atau yang ta'aqqab ini adalah Qadhi Iyad, ya, menyusuli komentarnya Hafidz Ibnu Hajar, liqaulihi, kepada perkataannya, ullila, diterangkan sebabnya, ullila gharzuha, diterangkan sebabnya menanam, gharzuhuma, menanam dua pelepah kurma, alal qabr, di atas kubur, bi amrin mughayyab, dengan perkara mughayyab, persoalan yang gaib, wa huwa qauluhu, dan itu adalah ucapannya, la yu'adzabani, niscaya keduanya sedang disiksa. Faqala, maka menjawab, la yalzam min qaulina la na'lam, tidak harus dari keberadaan kita yang tidak mengetahui, ayu adzab amlah, apakah disiksa atau tidak, an natasabbaba lahu, bahwa kita mencari cara sebab untuknya, fi amrin yukhaffiful adzab, dalam persoalan meringankan siksa. Tidak wajib kita cari tahu apakah disiksa atau tidak barulah kemudian dipersiapkan. Tidak, kita cari cara sebab untuk meringankan siksa, tanpa harus mengetahui apakah benar-benar disiksa atau tidak. Allau udziba, bahwasanya andaikan disiksa, kamalam yana kaununa la nadri aruhima, sebagaimana kita, sebagaimana tidak dicegah keberadaan kita yang tidak mengetahui apakah dirahmati amla atau tidak. Allah nad'u lahu birrahmah, bahwasanya kita tidak boleh doa kepadanya dengan rahmat. Sama, kalau kita ini mau meletakkan pelepah kurma, nunggu apakah harus diketahui sedang disiksa atau enggak? Tidak perlu begitu, katanya. Ya. Ibnu Hajar, ta'akubnya Qadhi. Sama halnya dengan orang doa rahmat, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma arham lil muslimina al ahya minhum wal amwat. Ini orang ini apakah dirahmati apa enggak? Enggak usah, ya semuanya sudah kita doa. Apa urusannya kita cari tahu terlalu itu? Ini urusan mujaddid, terlalu diberatkan. Wa amma ihtijaju ba'dihim, adapun hujjah, pengambilan argumentasi sebagian mereka, bi adam masyruti, dengan tidak disyariatkannya meletakkan pelepah kurma, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, fi kullil kubur, pada setiap kuburan, wa hadhihi aidan hujjah mardudah, maka ini adalah juga argumentasi yang tertolak. Kalau karena alasannya Nabi tidak meletakkan pelepah kurma pada setiap kuburan, hanya beberapa kuburan saja, ini tidak bisa jadi hujah, tidak bisa jadi argumentasi, terbantahkan. Wa muta'aqibah, mencari kesalahannya, sesuatu yang mencari kesalahannya agar tidak melakukan amalan ini, terlalu dipaksakan mencari kesalahannya. Bi annahu lam yathbut anhu, bahwasanya persoalan itu tidak tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu shalla inda qabri kulli man dufina, bahwasanya Nabi salat di setiap kubur orang yang dikuburkan. Walam yusalli huwa alaihi, dan tidaklah salat beliau kepadanya, ya. Wa ma'a dzalik fa innal jumhur yaquluna masyru'iyatus shalah. Sementara itu, sementara pendapat seperti itu, kejadian bahwa Nabi salat di satu kuburan, tapi di saat yang lain Nabi tidak salat. Hanya beberapa orang yang Nabi salat. Tapi jumhur ulama yaquluna, berpendapat masyru'iyatus sholati ba'da dafn, disyariatkannya salat setelah penguburan, liman fatatus shalah, bagi orang yang ketinggalan salat, tidak salat di awal bersama jamaah besar, mungkin salatnya di masjid. Nah, ini datang terlambat, tidak nututi salat jenazah, sudah dikuburkan, boleh salat di kuburan, nyusul. Ini jumhurnya ulama berpendapat begitu. Wal mas'alah mimma bahthil usul, dan permasalahan ini adalah persoalan usul fikih. Ala annahu qad sahhaha thiqat al-qaul, bahwasanya benar sahih, dinilai sahih oleh orang-orang terpercaya pendapat bi ta'addudil qissah wa thubutiha, dengan banyaknya, berbilangnya cerita dan tetapnya cerita itu
ghaira marratin, tidak sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berulang kali. Fala hujjata fi mahtajjubihi, maka tidak ada argumentasi, tidak ada hujjah pada persoalan ihtajju yang mereka berhujjah dengannya ini, sudah terbantahkan. Kalau mereka membantah bahwa ini tidak disyariatkan karena Nabi hanya mengerjakan pada 1-2 kuburan saja, tertolak. Ada peristiwa lain, Nabi hanya sholat beberapa kali di kuburan dan tidak sholat di kuburan yang lain. Lalu ulama berpendapat, jumhur, boleh melaksanakan sholat jenazah bagi orang yang terlambat sholat jenazah berjamaah di masjid, misalkan sholatnya di kuburan setelah pemakaman. Padahal hadisnya menunjukkan Nabi tidak sesering mungkin, hanya beberapa kali. Tapi ulama kemudian dengan ilmu usul fikihnya melahirkan fatwa begitu. Maka terbantahkan kalau Nabi harus setiap kuburan dipasangi jaridah. Barulah bisa dikatakan itu sunnah bagi kita semua. Cukup